Tanah Abang bukan sekadar pasar, ia adalah sarang kekuasaan. Di balik hiruk-pikuk pedagang dan keramaian pembeli, tersembunyi kekuatan gelap yang mengendalikan segalanya. Dialah Hercules, sosok besar dengan tubuh kekar dan sorot mata tajam seperti elang. Namanya disegani, ditakuti, bahkan dianggap dewa oleh para preman kecil. Siapapun yang berani mengusik wilayahnya, akan merasakan neraka dalam bentuk nyata. Dengan jaket kulit hitam dan rantai besi menggantung di pinggang, Hercules melangkah seperti raja. Para pedagang tak berani menatap matanya. Setiap pagi, anak buahnya menagih uang keamanan dari kios-kios tanpa ampun. Bila ada yang menolak, tak butuh waktu lama, kios itu akan dibakar atau dibongkar tanpa alasan. Polisi pun tak kuasa, sebagian memilih tutup mata, sebagian lagi malah ikut menikmati cipratan uang haram. Hercules tak sekadar memimpin dengan kekerasan. Ia juga membungkus citranya sebagai pelindung rakyat kecil. Ia kadang membagi-bagikan sembako, menyumbang masjid, bahkan muncul di acara sunatan massal. Tapi semua itu hanyalah topeng. Di balik senyum lebarnya, tersembunyi keserakahan yang haus darah. Kekuasaan adalah narkoba baginya, tak pernah cukup. Malam hari di Tanah Abang tak kalah menegangkan. Truk-truk barang yang masuk harus menyetor uang jalan, dan bila tidak, siap-siap dihentikan oleh preman jalanan bersenjata celurit. Jalanan seolah milik Hercules. Tanah Abang bukan Jakarta, ini wilayah gua, ucapnya suatu malam saat membentak seorang pejabat dari balai kota yang berani menegurnya. Di sebuah warung kopi kecil, seorang pedagang tua bercerita dengan suara bergetar. Dulu, Tanah Abang tempat cari rezeki. Sekarang, tempat cari celaka. Kita kerja buat dia, bukan buat anak istri. Wajahnya lelah, matanya seperti telah menyerah pada keadaan. Tapi tak ada yang berani melawan. Hercules terlalu kuat, terlalu banyak orang penting yang diam-diam mendukungnya. Namun kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan pasti retak. Di ujung lorong pasar, terdengar bisikan-bisikan pelan dari para pedagang yang mulai muak. Mereka tak tahu kemana harus mengadu, hingga suatu malam, datang kabar dari mulut ke mulut, seorang lelaki tua dari Cirebon sedang mencari Hercules. Namanya disebut lirih, Kang Bahar. Nama itu bagai angin dingin yang menerobos malam Tanah Abang. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya, tapi getarannya terasa. Bahkan preman-preman jalanan yang biasanya beringas, mendadak bungkam saat nama itu diucapkan. Apakah ini awal dari akhir kekuasaan Hercules? Malam semakin pekat, dan di kejauhan, seorang lelaki dengan sarung dililitkan ke pinggang berjalan perlahan di bawah cahaya remang lampu pasar. Tak ada yang menyapanya, tapi semua mata melirik penuh curiga. Lelaki itu berhenti di depan gapura pasar Tanah Abang, menatap dalam, lalu berucap pelan, waktunya pembersihan. Kehadiran Kang Bahar di Tanah Abang adalah seperti badai yang datang tanpa suara, tapi membawa dampak besar. Ia tidak membawa rombongan, tak ada pengawal atau pengiring. Ia datang hanya dengan satu tas jinjing kecil, mengenakan baju koko lusuh dan sandal jepit. Tapi tatapannya menyimpan sesuatu yang dalam, sesuatu yang membuat orang-orang di sekelilingnya merasa kecil, seakan sedang berdiri di hadapan gunung berapi yang tengah tidur. Orang-orang tak tahu bahwa lelaki itu dulunya adalah raja jalanan di Cirebon. Kang Bahar bukan nama sembarangan. Di masa lalu, ia adalah pendekar jalanan yang menguasai pelabuhan, pasar, dan terminal dengan tangan besi. Tapi berbeda dengan Hercules, Kang Bahar dikenal adil. Ia melindungi, bukan menindas. Ia tak membangun kekuasaan dari darah dan ketakutan, tapi dari rasa hormat yang murni. Dan ketika ia pensiun dari dunia gelap itu, ia menghilang seperti kabut pagi. Kedatangannya ke Tanah Abang bukan untuk mencari nama atau kekuasaan, tapi ada luka yang belum sembuh. Anak buahnya, Dul Rahman, pedagang kaki lima yang hijrah ke Jakarta, dipukuli oleh preman Hercules karena menolak membayar setoran keamanan. Dul Rahman kini terbaring di rumah sakit dengan rahang patah dan tubuh penuh lebam. Dan bagi Kang Bahar, itu bukan sekadar penganiayaan. Itu penghinaan terhadap kehormatan. Hari itu, Kang Bahar mendatangi kios tempat Dul Rahman dulu berdagang. Sisa-sisa dagangan berserakan. Warga sekitar hanya bisa menatap dengan wajah murung. Saat Kang Bahar bertanya siapa yang melakukan ini, tak ada yang berani menjawab. Tapi dari sorot mata mereka, ia tahu jawabannya. Hercules telah menjelma menjadi iblis di mata rakyat kecil. Wah, Kang, jangan main-main sama Hercules. Bisa hilang nyawa nanti, bisik seorang pedagang sayur.
Kang Bahar hanya tersenyum tipis. Kalau nyawa takut hilang, hidup pun tidak akan berarti, ujarnya sambil menepuk pundak si pedagang. Kata-katanya mulai menyalakan bara yang lama padam di hati orang-orang. Kios-kios yang selama ini tunduk perlahan mulai memunculkan keberanian. Masih kecil, tapi cukup untuk menjadi awal dari badai besar. Anak buah Hercules mulai mendengar kabar itu. Mereka menganggap kedatangan Kang Bahar sebagai lelucon. Orang tua kampungan mau main di Jakarta. Dia kira ini Cirebon, ujar Roni, tangan kanan Hercules, sambil tertawa di pos jaga mereka. Namun di balik canda mereka, ada rasa tak nyaman. Karena beberapa preman senior justru terdiam saat nama Kang Bahar disebut. Hercules sendiri mendengar kabar itu dari mulut seorang intel yang biasa memberinya laporan. Ia hanya tertawa dingin. Kang Bahar, nama yang udah tenggelam di masa lalu. Biarin aja, kalau dia cari masalah, gua kasih pelajaran. Tapi di lubuk hati yang paling dalam, ada satu bagian dari dirinya yang tahu, nama itu bukan sembarangan. Dan setiap legenda yang kembali, selalu membawa tujuan. Sementara malam mulai jatuh, Kang Bahar duduk di emperan warung kopi tua, menatap langit Jakarta yang gelap. Ia bukan sekadar mencari pembalasan. Ia datang untuk mengakhiri era kelam. Dan mungkin, untuk terakhir kalinya, mengangkat tangan demi menegakkan keadilan di dunia jalanan. Keesokan harinya, Kang Bahar mulai menapaki lorong-lorong sempit di jantung Tanah Abang. Ia tidak mencari Hercules, tapi mencari luka-luka yang ditinggalkan kekuasaannya. Setiap langkah membawanya pada cerita baru, pedagang kecil yang kehilangan lapak karena tak sanggup bayar setoran, tukang becak yang digebuki karena melintas tanpa izin, bahkan seorang ibu tua yang dagangannya disapu bersih hanya karena melawan. Semua itu diceritakan dengan suara pelan dan mata yang berkaca-kaca. Ia duduk bersama mereka, mendengar tanpa menghakimi. Tangan tuanya menggenggam tangan-tangan lemah yang mulai menemukan harapan. Keadilan itu kadang datang terlambat, ujar Kang Bahar lirih, tapi kalau sudah datang, tak bisa dihentikan. Kata-kata itu menyusup seperti bara di antara jerami kering. Dalam diam, orang-orang mulai menatap satu sama lain, menyadari bahwa mereka tidak sendiri lagi. Di salah satu sudut pasar, Kang Bahar bertemu seorang pemuda yang dulu adalah centeng Hercules, tapi kini mengundurkan diri karena tak tahan melihat kekejaman. Namanya Boni. Boni tahu banyak hal, kapan uang haram ditarik, kemana dibagi, siapa yang jadi backing. Dan saat ia bicara kepada Kang Bahar, suaranya bergetar, tapi penuh tekad. Saya nyesel, Kang. Saya ikut dalam semua itu. Kalau Kang Bahar niat lurusin semuanya, saya ikut. Kabar tentang Kang Bahar makin menyebar seperti ombak di laut tenang. Tak butuh waktu lama, beberapa pedagang mulai berani melapor padanya. Beberapa bahkan menyelipkan surat-surat berisi nama-nama anak buah Hercules yang paling kejam. Semua itu dikumpulkan oleh Kang Bahar tanpa banyak bicara. Ia tahu, untuk melawan raksasa, ia butuh lebih dari sekadar niat. Ia butuh bukti, kekuatan, dan yang terpenting, dukungan rakyat. Namun, gerakan itu tak luput dari mata-mata Hercules. Roni dan beberapa preman lainnya mulai membuntuti Kang Bahar secara diam-diam. Mereka mencatat kemana ia pergi, dengan siapa ia bicara. Tapi anehnya, mereka tak pernah bisa menangkap percakapan Kang Bahar dengan jelas. Seolah lelaki tua itu tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Bahkan saat mereka mencoba mendekat, Kang Bahar hanya menoleh sekilas, dan tatapan matanya membuat mereka mundur tanpa sadar. Orang tua itu bukan sembarangan, kata Roni pada Hercules. Tapi Hercules mengibaskan tangan. Gak ada orang tua yang bisa ngalahin gua di Jakarta. Kalau dia macam-macam, gua habisin. Namun kata-kata itu terasa kosong. Karena jauh di lubuk hatinya, Hercules mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun, kekhawatiran. Di tengah malam, Kang Bahar berdiri di atas atap sebuah bangunan tua, menatap ke arah lampu-lampu kota. Angin bertiup kencang, membawa bisikan kenangan lama, tentang masa-masa ia pernah jadi raja jalanan, tentang sahabat-sahabat yang gugur karena kekuasaan, dan tentang janji yang pernah ia buat, tidak akan mengangkat tangan lagi, kecuali untuk melindungi yang lemah. Dan kini, janji itu sedang diuji. Tanah Abang bukan sekadar pasar, tapi medan pertempuran. Dan Hercules bukan sekadar musuh, tapi simbol tirani. Kang Bahar tahu, jalannya tidak akan mudah. Tapi ia juga tahu satu hal, kekuasaan yang dibangun di atas penderitaan, pasti akan runtuh.
Tinggal tunggu waktunya. Matahari belum sepenuhnya muncul ketika suara gaduh terdengar dari salah satu lorong sempit pasar Tanah Abang. Beberapa preman Hercules merangsek ke warung kecil yang semalam digunakan Kang Bahar untuk berkumpul bersama para pedagang. Mereka mengobrak-abrik meja, menjatuhkan gelas, dan memaki-maki siapapun yang mendekat. Ini adalah peringatan dari Hercules, bahwa ia mulai merasa terusik. Roni berdiri di depan warung dengan tatapan dingin. Siapapun yang ikut-ikut orang tua itu, bakal kami anggap musuh. Namun yang mereka tak duga, Kang Bahar sedang datang. Tanpa suara, ia melangkah masuk ke lorong itu. Langkahnya pelan, tapi setiap hentakannya seolah membuat tanah bergetar. Orang-orang langsung membuka jalan, dan ketika Kang Bahar berdiri di depan Roni, semua menjadi sunyi. Bahkan angin pun seolah berhenti. Roni menyeringai sinis. Akhirnya ketemu juga. Dengar-dengar, Kang Bahar pendekar tua dari Cirebon. Di sini Jakarta, Kang. Bukan kampung. Ia mendekat, mencoba menunjukkan dominasi. Tapi Kang Bahar tidak bergeming. Ia hanya menatap mata Roni dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Kalau kau masih punya ibu, pulanglah. Jangan buat dia menangis." Kata-kata itu menghantam Roni seperti palu godam. Tapi gengsi membuatnya maju, tangan kirinya langsung melayangkan pukulan ke arah Kang Bahar. Dalam sekejap, tangan itu ditangkis, lalu tubuh Roni dipelintir dan dijatuhkan dengan satu gerakan halus namun mematikan. Preman-preman lainnya terperangah. Mereka belum pernah melihat gerakan secepat dan seefisien itu. Kang Bahar hanya berdiri tenang di tengah kerumunan yang mulai panik. Beberapa preman hendak maju, tapi Boni, mantan anak buah Hercules yang kini bersama Kang Bahar, muncul dari belakang, membawa beberapa orang pemuda. Mereka adalah korban-korban lama yang kini bersatu. Dengan kayu dan keberanian, mereka berdiri membentuk barikade. "Sudah cukup, ini saatnya kalian berhenti," teriak Boni. Suara itu seperti lonceng perang. Preman-preman Hercules memilih mundur, membawa Roni yang tak sadarkan diri. Kejadian pagi itu menyebar cepat ke seluruh pelosok Tanah Abang. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, kekuatan Hercules terusik. Pedagang-pedagang kecil mulai berani angkat kepala. Mereka menyimpan harapan dalam diam. Kang Bahar tak hanya memberi perlindungan, tapi juga menyuntikkan nyali yang selama ini dikubur oleh rasa takut. Namun kemenangan kecil ini justru membuat Hercules murka. Di markasnya yang megah di lantai atas ruko mewah, ia membanting kursi dan memaki semua orang. "Gua kasih waktu 2 hari. Temuin orang tua itu, bawa hidup atau mati," raungnya. Wajahnya penuh amarah, tapi juga kekhawatiran yang tak bisa ia sembunyikan. Di malam hari, Kang Bahar duduk di depan masjid kecil, dikelilingi para pedagang yang kini memanggilnya Abah. Ia tak banyak bicara, ia tahu badai besar akan datang. Tapi dalam hatinya, ia percaya kebenaran tak bisa dibunuh, hanya bisa ditunda. Dan malam itu, Tanah Abang tak lagi hanya milik Hercules. Keesokan harinya, suasana Tanah Abang mulai mencekam. Preman-preman Hercules menyebar di tiap sudut pasar, bukan untuk menarik setoran, tapi mencari satu orang, Kang Bahar. Semua yang dianggap dekat dengannya diinterogasi. Sebagian diintimidasi, sebagian lain dipukul tanpa alasan. "Kalau sampai malam dia gak muncul, kalian semua tanggung akibatnya," teriak salah satu preman, membuat suasana berubah seperti kota yang tengah diduduki pasukan perang. Di tengah ketegangan itu, Kang Bahar tetap tak bergeming. Ia memilih tetap berada di kawasan pedagang kecil, menyembunyikan diri bukan karena takut, melainkan untuk melindungi warga dari dampak langsung. Boni memintanya pergi sementara waktu, namun Kang Bahar menolak. "Kalau aku pergi sekarang, rasa takut akan kembali menguasai mereka. Biarlah aku di sini, sekarang waktunya aku menepati janji lama." Sore itu, Hercules mengirim utusan resminya, Roni yang masih memar di wajah, datang membawa pesan langsung dari sang penguasa pasar. Dengan suara lantang di tengah keramaian, ia membaca sebuah ultimatum. Hercules menantang Kang Bahar datang ke markas di Blok H malam ini. Kalau tidak datang, maka semua pedagang yang pernah bicara padanya akan jadi sasaran. Setelah itu, Roni meninggalkan lokasi tanpa menunggu jawaban. Para pedagang panik. Sebagian menyarankan Kang Bahar kabur, sebagian lain bersiap membawa keluarganya pergi dari Tanah Abang. Tapi Kang Bahar, dengan wajah tenang dan sorot mata yang tajam, hanya berdiri di depan musola kecil, menatap langit sore yang mulai berubah merah. "Sudah saatnya," bisiknya,
Lalu ia mengambil tas kecilnya dan mengganti baju koko dengan jaket lusuh hitam yang sudah lama tersimpan. Bonnie mencoba menahannya. "Kang, ini jebakan. Dia mau habisin Kang di sana." Tapi Kang Bahar hanya tersenyum. "Biarkan aku yang menyelesaikan urusan ini. Kalian cukup jaga warga di sini. Kalau aku tak kembali, teruskan perjuangan ini. Jangan biarkan tempat ini kembali gelap." Kata-kata itu seperti wasiat, dan bagi banyak orang, itu cukup untuk membuat hati mereka pecah. Langit malam menaungi Tanah Abang dengan mendung pekat saat Kang Bahar melangkah menuju Blok H. Jalanan tampak sepi, seolah tahu akan ada pertumpahan darah. Di kejauhan, lampu-lampu markas Hercules menyala terang seperti benteng angkuh yang menantang langit. Setiap langkah Kang Bahar mendekat ke sana, seperti ketukan genderang perang yang menanti klimaksnya. Di dalam markas, Hercules duduk di kursi singgasananya, dikelilingi puluhan anak buah bersenjata. Ia tak tersenyum, tak tertawa. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Ini adalah malam penentuan. Ia berdiri perlahan, tangannya mengepal, dan mulutnya bergumam. Akhirnya, Raja Tua itu datang juga. Dan ketika pintu markas terbuka dengan derit pelan, siluet Kang Bahar muncul dalam bayangan lampu. Satu lawan banyak, tapi wajahnya tidak menunjukkan takut. Justru di matanya, ada cahaya keyakinan yang membuat seluruh ruangan mendadak terasa dingin. Malam itu, Tanah Abang bersiap menyaksikan pertempuran yang akan mengguncang sejarah kekuasaan jalanan Jakarta. Kang Bahar melangkah masuk ke dalam markas Hercules yang penuh dengan bayangan dan mata-mata sinis. Di tiap sudut ruangan, preman-preman bersenjata tajam menatapnya dengan haus darah. Tapi lelaki tua itu tetap tegak. Langkahnya mantap, tidak goyah meski puluhan mata mengancam nyawanya. Setiap langkah yang ia ambil, terasa seperti ketukan lonceng kematian yang mendekat ke pusat kekuasaan tirani. Di tengah ruangan, Hercules berdiri dengan dada membusung. Tubuhnya besar, ototnya kekar, dan sorot matanya menyala penuh amarah. Ia melangkah maju, menatap Kang Bahar dari dekat. "Lo pikir lo siapa? Hah? Cuma orang tua bau tanah yang bawa-bawa moral ke tempat gua." Suaranya menggema, disambut tawa anak buahnya. Tapi Kang Bahar tak membalas. Ia hanya menatap Hercules dengan mata penuh tenang, pandangan seorang yang sudah terlalu kenyang dengan kekerasan. "Gua dulu juga preman," ujar Kang Bahar pelan. "Tapi gua berhenti waktu sadar, semua ini gak pernah buat kita besar, cuma buat kita jadi budak kekuasaan." Hercules tertawa keras. "Lo ceramah di sini, di sarang gua." Suaranya membelah udara. Tapi tawa itu segera berubah menjadi geram saat Kang Bahar melepas jaketnya, menunjukkan bekas luka-luka lama di dadanya. "Luka ini bukan buat pamer. Tapi tiap satu luka, adalah bukti gua pernah lawan orang seperti lo." Dan mereka semua tumbang. Tak tahan, Hercules langsung menghantam dengan tinju besarnya. Tapi Kang Bahar menghindar dengan gerakan tenang, lalu menangkis serangan kedua dan memutar badan Hercules hingga raksasa itu hampir kehilangan keseimbangan. Semua yang menyaksikan membelalak. Tak ada yang menyangka, seorang tua bisa menghadapi pukulan seberat itu dengan kelenturan seperti air. Satu dua anak buah Hercules hendak maju, tapi Hercules menahan mereka. "Jangan ikut campur, gua yang habisin dia sendiri." Pertarungan sengit pun dimulai. Tubuh besar Hercules menyerang brutal, namun Kang Bahar bergerak seolah menari. Ia tak mengandalkan kekuatan, tapi ketepatan dan pengalaman. Setiap tangkisan, setiap elakan, adalah buah dari puluhan tahun hidup di jalanan keras. Dan dalam satu momen, saat Hercules menyerang dengan kombinasi pukulan mematikan, Kang Bahar melompat ke samping, lalu memutar badan dan menghantam ulu hati Hercules dengan sikutnya. Hercules terhuyung, napasnya tersengal. Tak pernah sebelumnya ia merasakan sakit seperti ini. Tapi egonya menolak menyerah. Ia maju lagi, meraung bagaikan binatang buas. Namun Kang Bahar sudah membaca gerakannya. Ia tangkap tangan Hercules, lalu membanting tubuh besar itu ke lantai dengan teknik kuncian lama. "Berhenti, sebelum semua ini berakhir lebih buruk," kata Kang Bahar, berdiri di atasnya. Hercules mencoba bangkit, tapi tubuhnya tak kuat. Ia mengerang, bukan karena sakit fisik, tapi karena kehinaan, dikalahkan di depan anak buahnya oleh seorang lelaki tua yang tak bersenjata. Di sekeliling mereka, suasana menjadi senyap. Anak buah Hercules saling menatap, kehilangan sosok tak terkalahkan yang selama ini mereka andalkan. Di mata mereka, kini ada keraguan dan ketakutan.
Kang Bahar memandangi semua wajah itu, lalu berkata dengan suara keras, mulai malam ini, tak ada lagi setoran. Tak ada lagi pemalakan, siapapun yang masih menindas pedagang, akan berhadapan dengan aku. Dan kalian tahu, aku tak akan berhenti. Ia lalu berjalan keluar, meninggalkan ruangan yang sunyi, meninggalkan raksasa yang roboh dan kekuasaan yang mulai retak. Malam itu, kabar tentang tumbangnya Hercules menyebar seperti api disiram bensin. Tanah Abang gempar. Para pedagang, yang dulu hanya berani berbisik tentang ketidakadilan, kini berdiri di depan kios mereka dengan kepala tegak. Nama Kang Bahar bukan lagi sekadar legenda dari masa lalu, tapi kini hidup, hadir, dan telah mengguncang takhta preman paling ditakuti setanah Abang. Banyak yang menangis haru, ada yang sujud syukur, tapi di balik euforia itu, ada bara dalam abu, dendam yang belum padam. Hercules tidak ditangkap, ia masih hidup, meski kalah. Namun kekalahannya bukan sekadar luka di tubuh, melainkan luka di harga diri. Di kamarnya yang remang, ia duduk menatap jendela dengan mata merah. Anak buahnya banyak yang mulai menjauh, sebagian bahkan pindah haluan diam-diam. Gue dikhianati, gumamnya lirih, menggenggam botol minuman yang akhirnya ia lempar ke tembok hingga pecah. Sementara itu, Kang Bahar kembali ke lingkungan para pedagang dengan sambutan luar biasa. Mereka menyiapkan tumpeng kecil, bersyukur tanpa berlebihan. Namun Kang Bahar hanya menunduk. Kita belum menang sepenuhnya, katanya tegas. Selama sistem kekuasaan ini belum runtuh dari akarnya, preman lain akan lahir menggantikan. Malam ini Hercules kalah, tapi jangan lupa, dia bukan satu-satunya raja di kota ini. Kata-kata itu terbukti tak lama kemudian. Di wilayah utara Tanah Abang, muncul sosok baru bernama Dado, mantan anak buah Hercules yang kini melihat celah kekosongan kekuasaan. Dado bukan preman jalanan biasa. Ia licik, bergerak dalam bayangan, dan tahu bagaimana bermain dengan uang dan ancaman. Dalam waktu 2 hari, ia sudah merekrut puluhan orang dan mulai merancang pengambil alihan wilayah. Di tengah kondisi genting itu, Boni menyampaikan kekhawatiran pada Kang Bahar. Kita terlalu cepat senang, Kang. Anak buah Hercules yang dulu kabur, sekarang balik lagi, tapi ikut Dado. Kang Bahar hanya diam, menatap langit yang muram. Ini seperti rantai, Bon. Putus satu, muncul yang lain. Tapi setiap rantai punya kunci untuk memutus semuanya. Tatapannya menajam. Kita harus patahkan pusatnya. Malamnya, Kang Bahar mengajak beberapa orang ke tempat rahasia, gudang tua di pinggir pasar yang dulu menjadi markas pemuda-pemuda idealis. Di sana, ia mulai merancang sesuatu yang lebih besar. Bukan sekadar melawan preman, tapi membongkar sistem yang membiarkan preman tumbuh. Kalau kita mau bersih, kita harus lawan bukan cuma otot, tapi juga otak dan uang mereka, ucap Kang Bahar. Di sisi lain, Dado mempersiapkan serangan besar. Ia tahu Kang Bahar berbeda dari Hercules, bukan orang yang bisa dijatuhkan hanya dengan kekerasan. Maka ia siapkan skenario busuk, membakar kios-kios pedagang yang mendukung Kang Bahar, lalu menyebarkan kabar bahwa itu perbuatan kelompok Kang Bahar sendiri. Politik adu domba mulai dimainkan. Tanpa disadari banyak orang, pertempuran yang lebih rumit sedang digulirkan. Ini bukan lagi soal duel 1 lawan 1, tapi pertarungan melawan kekuasaan yang tak kasat mata. Dan di tengah semua itu, Kang Bahar berdiri di perbatasan api dan abu, bersiap untuk babak yang jauh lebih kelam dan jauh lebih menentukan. Pagi yang biasanya tenang di Tanah Abang berubah menjadi kepanikan besar. Asap hitam membumbung dari deretan kios di Blok A, tempat para pedagang kecil biasa berjualan. Teriakan histeris terdengar di mana-mana. Api melahap cepat, meninggalkan puing dan bau hangus. Beberapa orang mencoba memadamkan dengan air seadanya, tapi semuanya sia-sia. Seseorang berteriak, "Ini pasti kerjaannya orang-orang Kang Bahar. Mereka mau kuasai semua blok." Desas-desus itu menyebar lebih cepat dari api. Kabar yang sebenarnya rekayasa Dado itu menjadi bahan bakar kebencian. Beberapa pedagang yang belum sepenuhnya yakin pada Kang Bahar mulai goyah. "Dulu kita aman, sekarang malah dibakar hidup-hidup," gerutu salah satu pedagang tua. Dado tak muncul di lokasi, tapi orang-orangnya dengan cerdik menyebar bisikan fitnah, menanam benih kebencian secara sistematis. Boni dan beberapa pemuda loyalis Kang Bahar panik. Mendengar kabar itu, mereka segera mendatangi lokasi, tapi hanya diteriaki, dicaci, bahkan dilempar dengan botol kosong. Salah satu dari mereka terkena batu di pelipis, berdarah. "Gila,
Mereka benar-benar percaya kita pelakunya, ucap Boni dengan napas memburu. Ia merasa seperti ditikam dari belakang oleh orang yang sebelumnya mereka lindungi. Kang Bahar sendiri berdiri terpaku di depan sisa puing kios. Wajahnya keras, tapi matanya merah. Ia tahu ini bukan sekadar pembakaran, ini serangan psikologis. Ini adalah langkah awal untuk menghancurkan kepercayaan publik kepadanya. Dado memang licik, dia tahu, kalau rakyat tak percaya, aku bukan siapa-siapa, gumamnya lirih. Tapi ia menolak untuk membalas dengan cara yang sama. Di tengah kekacauan itu, ada seorang anak kecil yang menghampiri Kang Bahar. Bocah itu membawa potongan kaos berwarna merah dengan tulisan, Blok Utara milik Dado, yang terbakar sebagian. Aku nemu ini di belakang rongsokan, Pak, katanya polos. Kang Bahar menatap kain itu lama, lalu mengangguk pelan. Terima kasih, Nak, ini lebih dari cukup. Dengan kain itu sebagai bukti awal, Kang Bahar dan Boni mulai mengatur strategi balasan. Tapi bukan dengan kekerasan, mereka merekam kesaksian pedagang yang sempat melihat orang-orang tak dikenal malam sebelumnya, menyusun video singkat, lalu menyebarkannya melalui grup WhatsApp pedagang dan media sosial. Kita lawan api dengan cahaya. Kita bongkar semua tipu daya Dado, ucap Kang Bahar tegas. Rekaman itu meledak. Dalam waktu sehari, banyak yang mulai meragukan tuduhan terhadap Kang Bahar. Apalagi saat seorang mantan anak buah Dado secara anonim mengakui bahwa pembakaran itu adalah rencana Dado sendiri. Situasi mulai berbalik perlahan. Namun Kang Bahar tahu, ini belum selesai. Dado belum habis. Dan serangan berikutnya bisa lebih kejam, lebih menghancurkan. Sementara para pedagang mulai tercerahkan, Dado murka. Ia tahu, Kang Bahar tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga mampu menggerakkan opini dan hati rakyat. Kalau begitu, kita habisin dia secara pribadi. Bukan lewat politik, bukan lewat bakar kios, katanya pada orang kepercayaannya. Cari kelemahannya, kalau perlu, culik orang terdekatnya. Dan malam itu, gelombang ancaman baru pun mulai bergerak dalam senyap. Malam itu, langit Tanah Abang digulung mendung kelabu. Di sebuah gang sempit, Boni yang baru pulang dari menyebar selebaran klarifikasi Kang Bahar, mendadak disergap. 3 orang bertopeng hitam menyeretnya masuk ke mobil van tanpa plat nomor. Ia sempat melawan, namun pukulan keras di tengkuk membuatnya tak sadarkan diri. Mobil itu melaju cepat, menghilang dalam gelap malam, dan sejak saat itu, Boni lenyap tanpa jejak. Kabar penculikan Boni menyebar keesokan paginya. Kang Bahar terpukul. Ia memandangi kursi kosong di posko kecil mereka, kursi tempat Boni biasanya duduk sambil mengutak-atik strategi. Anak itu udah gua anggap darah daging, bisiknya lirih. Matanya memerah, tapi bukan karena takut, melainkan karena bara dendam yang mulai menyala. Ia tahu siapa yang melakukannya. Ini cara Dado, kotor, licik, dan pengecut. Di sebuah tempat tersembunyi, Boni diikat di tiang kayu, wajahnya lebam, tapi tatapannya tetap tajam. Dado berdiri di hadapannya sambil tersenyum miring. Gua gak butuh lo, tapi Kang Bahar butuh lo. Jadi, lo bakal gua jadikan umpan. Boni tidak gentar, meski tubuhnya lemah. Lo bisa lukai gue, Do, tapi lo gak akan pernah bisa patahin semangat Kang Bahar, katanya sambil meludah ke tanah. Dado tertawa sinis, lalu memberi perintah, sebarkan video ini ke semua grup pedagang. Dalam video tersebut, Boni terlihat babak belur, dengan latar belakang spanduk bertuliskan, Kang Bahar gagal lindungi anak buahnya. Tujuannya jelas, menjatuhkan mental Kang Bahar dan para pengikutnya. Tapi Dado salah menilai, video itu justru menyulut kemarahan rakyat. Para pedagang yang dulunya diam kini bersatu. Mereka mulai berpatroli malam hari, saling menjaga kios dan mengumpulkan informasi keberadaan Boni. Kita bukan cuma pedagang, kita juga manusia yang punya martabat, seru salah satu pemilik kios. Kang Bahar pun menggelar pertemuan darurat. Wajahnya dingin, tatapannya tajam. Dado mau kita takut, tapi yang dia lupa, dari dulu gue gak pernah kenal rasa takut. Lewat jaringan lamanya di dunia jalanan, Kang Bahar menemukan satu titik lemah, lokasi gudang tua yang digunakan Dado sebagai tempat penyekapan. Tanpa menunggu lama, ia menyusun tim kecil yang terdiri dari bekas-bekas jawara dan pedagang yang siap bertaruh nyawa. Kita ambil Boni malam ini. Dan kalau perlu, kita ambil sekaligus kepala ular yang sembunyi di sarangnya, ucapnya tegas. Malam itu, hujan turun deras. Di tengah denting air dan gemuruh petir,
tim Kang Bahar menyusup ke gudang tua. Mereka membungkam satu persatu penjaga tanpa suara. Di dalam, Boni duduk lemah, hampir pingsan. Saat matanya melihat siluet Kang Bahar masuk, ia tersenyum tipis meski darah mengalir dari bibirnya. "Gue tahu lo bakal datang," Kang Bahar tak menjawab. Ia hanya memeluknya sebentar, lalu berdiri menghadap kegelapan. Tiba-tiba, suara tepuk tangan terdengar. Dari balik bayangan, Dado muncul dengan sekelompok orang bersenjata. "Akhirnya lo datang juga, Bahar. Gua tunggu lo dari kemarin." Petir menyambar, menerangi wajah Dado yang bengis. Kali ini bukan lagi permainan bayangan. Ini adalah pertarungan terbuka, antara dua kutub kekuatan. Dan di tengah hujan deras, duel terakhir itu pun akan dimulai. Petir menyambar dengan kekuatan yang hampir menyamai guntur yang menggema di dada setiap orang yang hadir. Tangan Dado menggenggam senjata api, matanya tajam seperti ular yang siap menerkam. "Sekarang lo pilih, Bahar," katanya sambil tersenyum sinis. "Ikuti jejak Hercules, atau lo ikut gue dan nikmati kekuasaan yang lebih besar. Semua ini cuma soal memilih siapa yang lebih kuat." Ucapan itu menggelegar di tengah hujan yang semakin lebat, menambah intensitas ketegangan. Kang Bahar berdiri tegak, matanya memancarkan tekad yang tak tergoyahkan. "Lo pikir kekuasaan bisa dibeli dengan kekerasan dan darah? Lo salah, Dado," jawabnya dengan suara yang begitu tegas, tak sedikit pun terpengaruh oleh ancaman yang ada. Tanpa menunggu lebih lama, ia melangkah maju, matanya tidak pernah lepas dari Dado, seolah menantang untuk menyelesaikan permainan ini sekali dan untuk selamanya. Boni yang sempat terikat di tiang kayu mengumpulkan sisa-sisa tenaga yang masih ada di tubuhnya. Ia terpekur melihat pertarungan yang semakin memanas, namun di dalam dirinya, ada harapan. Kang Bahar gak akan pernah mundur, dia bukan hanya seorang pejuang, dia adalah pemimpin, pikirnya dengan keyakinan yang perlahan tumbuh dalam dadanya. Meskipun tubuhnya masih terluka, ia tahu Kang Bahar tidak akan membiarkan Dado dan para pengikutnya menang. Tiba-tiba, Dado mengarahkan pistolnya ke arah Kang Bahar. "Ini dia, Bahar, semua keputusan ada di tangan lo sekarang. Bertarung dan mati, atau ikut gue dan hidup nyaman." Kang Bahar hanya tersenyum tipis, lalu dengan cepat melompat ke samping, menghindari tembakan pertama yang melesat ke udara. Serangan Dado tidak mempan. Kang Bahar bergerak begitu lincah, setiap pukulannya seperti petir yang menyambar dengan kecepatan luar biasa. Dengan satu gerakan cepat, Kang Bahar berhasil melucuti senjata Dado dan menendang tangan pria itu hingga pistolnya terlempar jauh. Dado terhuyung mundur, matanya penuh dengan kejutan dan rasa marah yang membara. "Lo pikir gue bakal kalah dengan cara kotor kayak gini?" seru Kang Bahar, lalu menghampiri Dado dengan tatapan yang begitu menekan, seolah siap untuk menghabisi sang musuh di tempat. Namun, Dado bukan tanpa siasat. Ia menyeret salah satu anak buahnya ke depan sebagai perisai hidup, memaksa Kang Bahar berhenti sejenak. Boni yang melihat ini berteriak, "Jangan, Kang. Jangan berhenti karena dia." Suara Boni menjadi pemicu terakhir bagi Kang Bahar untuk mengambil keputusan. Tanpa ragu, ia berlari ke arah Dado, melompati anak buah yang dijadikan tameng hidup. Dalam sekejap, sebuah pukulan telak menghantam dada Dado, membuatnya terjatuh dengan suara gemuruh. Saat Dado jatuh, suasana menjadi sunyi sejenak. Kang Bahar berdiri di atas tubuh Dado yang tergeletak, matanya penuh dengan kemenangan. Tapi, sebelum ia bisa mengucapkan kata-kata kemenangan, satu tembakan terdengar dari arah yang tidak terduga. Seorang anak buah Dado yang bersembunyi di balik bayangan mencoba melakukan serangan balasan. Namun, Boni yang dengan susah payah berhasil melepaskan diri dari ikatan, melompat dan menangkis peluru yang akan mengarah ke Kang Bahar, menimbulkan ledakan keras saat peluru tersebut mengenai tembok. Kang Bahar menatap Boni dengan mata penuh rasa terima kasih. "Kau adalah bagian dari kemenangan ini," katanya sambil membantu Boni berdiri. Mereka berdua menghadap kerumunan yang mulai berkumpul, pedagang-pedagang yang sebelumnya takut kini mulai mendekat dengan rasa hormat. Hercules telah tumbang, Dado pun jatuh. Kini, tidak ada lagi yang bisa meragukan siapa yang menjadi pemimpin sejati Tanah Abang. Kekuasaan yang dulu dipegang oleh tangan-tangan kotor kini berada di tangan mereka yang benar-benar berjuang untuk keadilan dan kesejahteraan. Pasca kemenangan besar Kang Bahar atas Dado, Tanah Abang yang sempat dilanda kekacauan kini mulai merasakan damainya. Namun, meski keberhasilan telah diraih, Kang Bahar merasa ada sesuatu yang hilang. Kemenangan itu, meski manis, seolah membawa beban yang lebih berat.
Ini bukan hanya tentang mengalahkan Dado, gumamnya sambil berdiri di atas atap gedung kosong yang dulunya menjadi tempat persembunyian Dado. Ini tentang apa yang harus dilakukan setelah kekuasaan ini di tangan. Para pedagang kini lebih menghormatinya, namun ada keraguan yang menyelubungi mereka. Mereka tahu, Kang Bahar bukanlah orang biasa, dan jika ia bisa mengalahkan Dado, maka siapa yang bisa menghentikannya? Pemimpin yang dulu mereka anggap sebagai penyelamat kini mulai terlihat seperti sosok yang berpotensi menjadi penguasa yang menakutkan. Mereka butuh lebih dari sekadar keamanan, pikir Kang Bahar, merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Di malam yang hening, Boni mendekati Kang Bahar yang sedang duduk merenung di tepi balkon. "Kang, kenapa wajahmu begitu muram?" tanya Boni, matanya penuh perhatian. Kang Bahar tersenyum tipis, namun senyum itu terasa jauh. "Boni, kita sudah menang, tapi kemenangan itu membuatku bertanya, apakah kita benar-benar bebas?" Boni tercenung sejenak, mencoba menangkap maksud Kang Bahar. "Bebas dari apa, Kang?" tanyanya akhirnya. "Kita mengalahkan Dado, tapi sistem ini belum berubah. Kita bisa saja duduk di atas kekuasaan, tapi selama para pedagang masih diperas dan dihimpit oleh ketidakadilan, apa gunanya?" jawab Kang Bahar dengan suara rendah. Boni terdiam, memikirkan kata-kata Kang Bahar. "Jadi, lo merasa seperti kita gak cukup berbuat banyak meskipun kita sudah menang?" Boni bertanya lagi, suaranya terdengar penuh pencarian. Kang Bahar mengangguk perlahan. "Bukan soal menang atau kalah. Ini soal bagaimana kita memberi ruang bagi mereka yang paling lemah." Boni merasakan bahwa Kang Bahar sedang berada di persimpangan jalan. Ia bukan hanya seorang pejuang, tetapi juga seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas banyak orang. "Kang, mungkin ini saatnya lo jadi pemimpin yang lebih besar lagi. Bukan hanya di Tanah Abang, tapi buat semua yang tertindas," ujar Boni. Penuh keyakinan, kata-kata itu menggetarkan hati Kang Bahar. Di saat-saat seperti ini, ia mulai menyadari bahwa ia tidak hanya harus mengalahkan musuh fisik, tetapi juga musuh yang lebih besar, sistem yang menindas. Malam itu, setelah perbincangan panjang dengan Boni, Kang Bahar memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia mengumpulkan para pedagang, menyampaikan visi baru untuk Tanah Abang. "Kita bukan hanya sekedar merebut kekuasaan. Kita harus menciptakan sebuah sistem yang adil, yang memberi kesejahteraan bagi semua, bukan hanya untuk kita yang berada di atas," ujarnya dengan penuh tekad. Suaranya memancar, dan kali ini, bukan hanya untuk bertarung melawan preman, tapi untuk mengubah sesuatu yang lebih besar. Tapi tak semua orang setuju dengan ide itu. Beberapa orang yang dulu mendukungnya, merasa takut jika Kang Bahar benar-benar melakukan perubahan besar. Mereka khawatir kekuasaan yang telah ia raih akan menjadi sia-sia, dan malah menimbulkan lebih banyak musuh. "Kita harus hati-hati, Kang," ucap salah satu pedagang senior. "Perubahan memang diperlukan, tapi bisa jadi itu justru membuat kita jadi sasaran." Kang Bahar mendengarkan dengan seksama, tetapi ia sudah yakin dengan pilihannya. "Kita tidak akan maju jika kita hanya berpikir untuk bertahan." Di luar sana, di balik bayang-bayang Tanah Abang, musuh baru mulai terlihat. Mereka yang dulu tersembunyi di bawah bayang-bayang Dado dan Hercules mulai menyusun kekuatan. Mereka tahu, Tanah Abang akan menghadapi tantangan besar. Dan kali ini, bukan hanya pertarungan untuk merebut kekuasaan fisik, tetapi juga untuk mengubah cara hidup para pedagang yang telah lama tertindas oleh sistem yang tidak adil. Dan Kang Bahar, dengan segala tekadnya, tahu bahwa pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Kang Bahar duduk di ruang pertemuan yang gelap, matanya menatap keras ke arah peta Tanah Abang yang terbentang di hadapannya. Perubahan besar yang ia cita-citakan akan segera dimulai, tetapi ia tahu tantangan yang lebih besar menantinya. Musuh yang dulu dikenal, seperti Dado dan Hercules, sudah jatuh, namun yang lebih berbahaya adalah mereka yang tersembunyi dalam bayang-bayang, orang-orang yang lebih licik dan berkuasa dari yang tampak di permukaan. "Kita akan menghadapi lebih dari sekedar kekerasan, Boni," ujar Kang Bahar dengan suara serak, matanya menyorot ke arah teman dekatnya. "Kita akan berhadapan dengan sistem yang sudah mengakar dalam masyarakat ini." Boni, yang duduk di hadapannya, mengangguk penuh pengertian. Mereka yang bersembunyi di balik kedok kekuasaan politik dan ekonomi. Mereka yang mengendalikan Tanah Abang dari balik meja, bukan dari jalanan. Suasana hening sejenak, hanya terdengar suara tetesan air hujan yang mengalir di luar. Boni tahu betul apa yang Kang Bahar maksudkan.
Sistem yang mereka coba ubah jauh lebih rumit dan berbahaya daripada sekadar para preman yang menguasai pasar. Kang Bahar kemudian berdiri dan berjalan ke jendela, matanya menatap luar. Sistem ini menguntungkan orang-orang yang sudah ada di puncak kekuasaan. Mereka yang menggunakan preman-preman kecil seperti Dado untuk melindungi kekuasaan mereka, dan mereka tidak akan tinggal diam. Kita bisa memecah belah mereka sementara, tapi jika kita tidak benar-benar mengubah sistem itu, kita hanya akan menggantikan satu tirani dengan tirani lainnya. Kata-kata Kang Bahar menggema di dalam ruangan. Boni tahu ini bukan hanya tentang merebut kekuasaan fisik, tapi juga tentang memecahkan struktur sosial yang telah mengikat rakyat Tanah Abang. Setelah pertemuan itu, Kang Bahar semakin jarang muncul di tengah keramaian pasar. Ia menghilang di balik ruang-ruang yang lebih tertutup, menyusun strategi bersama beberapa tokoh masyarakat yang masih setia. Mereka mulai mengorganisir pertemuan dengan para pemimpin kecil yang selama ini dianggap sebagai musuh oleh banyak orang. Kita perlu mendekati mereka yang merasa terpinggirkan oleh sistem yang lama, kata Kang Bahar pada mereka. Kita harus membuat mereka melihat bahwa tujuan kita bukan untuk berkuasa, tetapi untuk menciptakan keadilan. Namun, di balik layar, ancaman baru mulai muncul. Seorang tokoh besar yang dikenal sebagai Si Hitam muncul di Tanah Abang. Dia adalah sosok yang tak pernah terlihat oleh banyak orang, seorang pengusaha besar yang memiliki tangan panjang dalam politik dan ekonomi, yang selama ini memainkan permainan di balik layar. Si Hitam bukanlah orang yang bisa disingkirkan dengan mudah. Ia memiliki jaringan yang lebih luas, dan kekuasaannya jauh lebih dalam dari yang pernah dihadapi Kang Bahar sebelumnya. Si Hitam mengetahui bahwa Kang Bahar sedang berusaha mengubah keseimbangan di Tanah Abang, dan ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ia mengirimkan orang-orangnya untuk mengintai setiap langkah Kang Bahar. Namun, Kang Bahar tidak duduk diam. Ia tahu bahwa dalam perjuangan ini, ia harus lebih pintar dan lebih berhati-hati. Setiap langkah yang diambil harus diperhitungkan dengan cermat, karena siapapun yang lengah akan menjadi sasaran empuk bagi mereka yang berkuasa. Pada suatu malam, Kang Bahar mendapat kabar bahwa salah satu sekutunya telah diculik. Mereka sudah mulai bergerak, ucap Boni dengan suara tegang. Kang Bahar menyandarkan punggungnya ke dinding, matanya memandangi kota yang redup di luar. Ini bukan hanya tentang kita, Boni. Ini tentang mereka yang tidak bisa berbicara, yang tercekik oleh sistem ini. Dengan suara yang penuh tekad, ia menambahkan, jika kita gagal, maka mereka yang sudah tertindas ini akan kembali terjebak dalam siklus yang lebih buruk dari sebelumnya. Boni menggenggam tangan Kang Bahar. Kita tidak akan gagal, Kang. Kita sudah berjalan terlalu jauh untuk berhenti sekarang. Mereka berdua tahu bahwa pertempuran sesungguhnya belum dimulai. Musuh yang mereka hadapi kali ini tidak hanya sekedar musuh jalanan, tetapi musuh yang sangat berkuasa, yang siap menghancurkan siapa saja yang mencoba menggulingkan mereka. Namun, Kang Bahar sudah siap. Pertarungan ini tidak akan mudah, tapi ia yakin, di balik segala ancaman dan rintangan, Tanah Abang akan menjadi milik mereka yang berjuang untuk keadilan. Malam itu, angin yang berhembus terasa lebih dingin dari biasanya. Kang Bahar berdiri di pinggir jalan, menatap gedung-gedung tinggi yang mulai gelap. Di bawah cahaya rembulan yang redup, ia merasakan ketegangan yang semakin mencekam. Si Hitam, pengusaha besar yang baru muncul di Tanah Abang, semakin menunjukkan taringnya. Meskipun tak terlihat jelas, setiap langkah Kang Bahar kini diawasi dengan ketat. Setiap orang yang pernah berada di dekatnya mulai merasa takut. Perubahan yang ia usung bukanlah hal yang mudah, dan ada banyak pihak yang merasa terancam. Boni datang mendekat dengan wajah penuh kecemasan. Kang, kita harus hati-hati. Mereka mulai bergerak lebih terorganisir. Kabar burung tentang pengkhianatan di dalam kelompok kita semakin kencang terdengar. Suaranya parau, namun penuh kepedulian. Kang Bahar hanya mengangguk pelan, matanya masih terfokus pada keramaian di sekitar. Aku tahu, Boni. Aku tahu mereka sudah mulai memasang jebakan. Tetapi kita tidak bisa mundur, bukan? Jawab Kang Bahar dengan tegas, meskipun di dalam hatinya ada kecemasan yang sulit diungkapkan. Kang Bahar sadar bahwa di setiap langkahnya, musuh semakin mendekat. Tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam barisan mereka sendiri. Beberapa orang yang selama ini ia percayai mulai bertindak mencurigakan. Di tengah perubahan besar yang ia coba bangun, rasa saling curiga mulai merayap. Salah satu orang yang sangat dekat dengannya, seorang pemimpin kecil, yang bernama Jono, telah menunjukkan sikap yang berbeda.
Jono yang dulu menjadi sekutu terpercaya kini sering menghilang dan kembali dengan wajah yang tak pernah ia lihat sebelumnya, wajah yang penuh keraguan. Pada suatu malam yang sunyi, Kang Bahar memutuskan untuk mengikuti Jono secara diam-diam. Dengan langkah ringan, ia menyelinap ke dalam bayang-bayang kota yang sepi. Jono, yang tidak sadar sedang dibuntuti, menuju sebuah tempat yang sangat rahasia, sebuah gudang tua yang terletak di pinggiran Tanah Abang. Kang Bahar menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa Jono masuk dan berbicara dengan seorang pria yang tampaknya bukan orang biasa. Pria itu mengenakan jas hitam dan terlihat sangat tenang, seperti seseorang yang sudah terbiasa dengan dunia gelap. Ketika Jono keluar dari gudang, Kang Bahar langsung menghadangnya. "Jono, ada apa sebenarnya?" tanya Kang Bahar dengan suara rendah namun penuh tekanan. Jono terkejut, namun dengan cepat ia mencoba menutupi kegelisahannya. "Kang, ini bukan seperti yang lo pikirkan." Mereka hanya, sebelum Jono menyelesaikan kalimatnya, Kang Bahar memotongnya. "Jangan bohong, Jono. Aku melihatmu tadi. Apa yang kau lakukan di sana? Si hitam sudah mulai memainkan permainan liciknya, dan kau ikut terlibat di dalamnya, kan?" Jono terdiam, matanya menghindar dari tatapan Kang Bahar. Beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, akhirnya Jono mengaku dengan suara gemetar. Aku terpaksa, Kang. Mereka mengancam keluargaku. Si hitam menawarkan kekuasaan yang lebih besar, dan aku merasa terjebak." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar hati Kang Bahar. Ia merasa dikhianati oleh orang yang selama ini ia anggap sebagai teman seperjuangan. "Jono, kita sudah berjuang bersama. Kalau kau memilih jalan itu, maka kita sudah tidak ada apa-apanya lagi." Kang Bahar berbicara dengan nada yang penuh penyesalan. Namun, sebelum Jono bisa menjawab, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Sekelompok orang muncul, mereka semua mengenakan masker hitam. "Kau pikir kami tidak tahu, Bahar?" Suara seorang pria yang tegas terdengar di antara kerumunan. "Jono bukan satu-satunya yang terlibat, dan kalian sudah berada di ujung jurang. Si hitam tidak akan membiarkan kalian terus mengganggu rencananya." Kang Bahar menyadari bahwa ini adalah jebakan besar, yang dirancang untuk menghancurkan perjuangannya sekaligus membuatnya kehilangan kepercayaan dari orang-orang yang selama ini mendukungnya. "Jono, jika kau memilih mereka, maka tak ada tempat bagi kita di sini lagi," kata Kang Bahar dengan suara penuh penekanan. Namun, Jono, yang sudah terperangkap dalam pilihan sulitnya, hanya bisa menunduk. Dengan rasa sakit yang menggerogoti hatinya, Kang Bahar mengambil langkah mundur. "Kau akan menyesal, Jono," ucapnya sebelum berbalik, berjalan menjauh dengan perasaan yang begitu berat. Di luar, malam semakin gelap, dan di dalam hati Kang Bahar, ada sebuah pertarungan yang lebih besar lagi, pertarungan untuk mengembalikan kepercayaan dan memilih antara tetap berjuang atau menyerah pada pengkhianatan yang kini mengintainya. Kang Bahar berdiri di depan gedung tua yang kini terasa semakin sunyi. Hujan mulai turun, menyapu jalanan Tanah Abang yang semarak oleh aktivitas para pedagang. Tetapi di balik semua keramaian itu, hatinya sepi. Pengkhianatan yang baru saja ia alami membuat segala rencananya seolah runtuh begitu saja. Jono, orang yang selama ini ia percayai, kini menjadi bagian dari permainan gelap yang dijalankan oleh si hitam. Ia merasa tertusuk lebih dalam daripada yang ia kira. Setiap langkahnya kini terasa berat, seperti ada beban yang mengikat setiap langkahnya. Boni datang menghampiri dengan langkah cepat, wajahnya tampak cemas. "Kang, kita tidak bisa diam begitu saja." Jono sudah jatuh ke tangan mereka, dan si hitam semakin kuat. "Kalau kita tidak bergerak cepat, semuanya akan hancur." Boni berusaha menyemangati Kang Bahar, namun matanya tahu betul, ini bukan waktu untuk meremehkan keadaan. Kang Bahar menarik napas panjang, menatap hujan yang turun semakin deras. "Aku tahu, Boni, tapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan melawan musuh yang tak tampak? Atau kita memilih bertahan dalam bayang-bayang mereka?" Suara Kang Bahar serak, penuh keputusasaan. Boni tak tahu harus berkata apa. Situasi ini lebih berat dari apa yang mereka bayangkan. Jono adalah salah satu orang yang paling dekat dengan Kang Bahar, dan jika ia bisa dikhianati, maka siapa yang masih bisa dipercaya? Namun, Kang Bahar tetap teguh. Ia tahu, meskipun pengkhianatan itu datang dari orang yang paling ia percayai, ia tidak bisa mundur. "Kita harus menghadapi ini, Boni."
Kita tak bisa membiarkan Tanah Abang dikuasai oleh si hitam dan jaringan gelapnya. Kalau kita mundur sekarang, itu berarti kita menyerahkan nasib Tanah Abang pada mereka. Bonnie mengangguk, meskipun ia merasa takut. Tapi kita harus hati-hati, Kang. Mereka punya banyak kekuatan dan kita tidak tahu siapa saja yang sebenarnya ada di belakang si hitam. Jika kita gegabah, kita bisa kehilangan segalanya. Kang Bahar menatapnya dengan mata yang tajam. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur, Bonnie. Ini bukan lagi soal kita, ini soal orang-orang yang selama ini kita perjuangkan. Tanah Abang sudah berubah, dan jika kita tidak segera bertindak, maka yang akan menggantikan kita adalah sistem yang lebih kejam lagi. Kang Bahar memutuskan untuk tidak hanya berdiam diri. Ia mengumpulkan orang-orang yang masih setia padanya, orang-orang yang tahu apa yang sedang dipertaruhkan. Bersama-sama, mereka merencanakan langkah berikutnya. Mereka tidak bisa lagi hanya bersembunyi dalam bayang-bayang, mereka harus bertindak lebih terbuka. Rencana mereka bukanlah untuk menyerang langsung, tetapi untuk menyusun kekuatan dari dalam, menghimpun para pedagang kecil dan mereka yang merasa tertindas oleh si hitam dan para pengikutnya. Kita akan memperlihatkan siapa yang benar-benar mengendalikan Tanah Abang, ujar Kang Bahar dengan penuh semangat, meskipun dalam hatinya, ia merasakan kekhawatiran yang mendalam. Namun, kabar buruk datang lebih cepat dari yang mereka duga. Pada malam yang sama, sekelompok orang yang dikenal sebagai pasukan si hitam menyerbu tempat persembunyian mereka. Serangan itu begitu cepat dan terkoordinasi, membuat orang-orang yang masih setia pada Kang Bahar terkejut dan panik. Mereka tahu rencana kita, Kang. Teriak Bonnie dengan cemas. Kang Bahar menggertakkan giginya, mengetahui bahwa ini adalah serangan yang direncanakan untuk memutuskan jaringan perlawanan mereka. Tidak ada jalan mundur, Bonnie. Kita hadapi ini sampai akhir. Pertempuran itu pecah di jalanan yang gelap. Kang Bahar dan para pengikutnya melawan dengan sekuat tenaga, tetapi mereka kalah jumlah. Si hitam, dengan pasukannya yang terlatih, semakin menekan mereka. Ketika situasi semakin kacau, Kang Bahar terpojok di sudut jalan, dikelilingi oleh para pengikut si hitam. Dalam keremangan cahaya jalanan, ia melihat sosok yang tak asing, Jono, yang kini berdiri di depan mereka dengan wajah yang penuh keraguan. Kang, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Mereka mengancam nyawa keluargaku, kata Jono, suaranya dipenuhi kebingungan. Kang Bahar menatap Jono dengan mata yang tajam, namun kali ini, ia tidak lagi merasa marah. Ia tahu, Jono hanyalah korban dari permainan yang jauh lebih besar. Jono, jika kau memilih mereka, maka jalan kita sudah berakhir. Tapi jika kau ingin kembali ke jalan yang benar, aku masih memberimu kesempatan, kata Kang Bahar, meskipun hatinya hancur. Dalam kekalutan itu, keputusan ada di tangan Jono, apakah ia akan terus berjalan di jalan yang gelap, ataukah ia akan berani memilih kebenaran dan mengakhiri pengkhianatan itu. Waktu seakan berhenti ketika Jono berdiri di depan Kang Bahar, di tengah-tengah pertempuran yang semakin memanas. Tatapan Kang Bahar yang penuh harapan beradu dengan keraguan yang tercermin di wajah Jono. Sebuah pilihan berat kini harus diambil oleh orang yang pernah menjadi saudara seperjuangannya. Kang, suara Jono tercekat. Ia ingin berbicara, tapi kata-kata terasa sulit keluar dari mulutnya. Di satu sisi, ia merasa terjebak dalam ancaman yang terus mengintainya. Namun di sisi lain, ia tahu betul bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah jalan yang benar. Di sekeliling mereka, suara bentrokan senjata dan teriakan mulai mereda, namun ketegangan di udara semakin nyata. Kang Bahar mengamati Jono dengan hati yang berat, tidak menyangka bahwa seseorang yang pernah ia anggap sebagai teman sejati bisa terjerat dalam jebakan si hitam. Namun, di balik perasaan sakit itu, Kang Bahar tahu bahwa ini adalah saatnya untuk menunjukkan siapa mereka sebenarnya, seorang pemimpin yang tidak hanya memimpin dengan kekuatan, tetapi dengan hati. Jono, kamu harus memilih sekarang. Jika kau ingin kembali ke jalan yang benar, aku akan membantumu. Tapi jika kau terus berada di sisi mereka, maka tidak ada tempat lagi untukmu di sini, kata Kang Bahar tegas, meski rasa sakit yang ia rasakan begitu mendalam. Jono menunduk, matanya penuh dengan keraguan. Angin malam yang berhembus kencang menambah kesan berat dalam suasana itu. Di kejauhan, pasukan si hitam semakin mendekat, menunggu waktu yang tepat untuk menyerbu abis. Jono merasa seperti terjepit antara dua dunia yang sangat berbeda. Di satu sisi, ada ancaman terhadap keluarganya,
Tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa hidup dalam kebohongan akan menghancurkan dirinya lebih jauh lagi. Aku tidak tahu, Kang, mereka mengancam hidupku, hidup keluargaku, Jono berbisik dengan suara penuh penyesalan. Kang Bahar mendekat, menepuk pundak Jono dengan lembut. Jono, aku tahu ini sulit. Tetapi kau harus ingat, kita tidak hanya berjuang untuk diri kita sendiri, tetapi untuk mereka yang tak mampu membela diri. Jika kau terus terperangkap dalam ancaman mereka, maka kita semua akan jatuh. Kang Bahar berbicara dengan keyakinan yang begitu besar, seolah ia ingin memberi Jono kekuatan yang sudah lama hilang dalam dirinya. Mereka yang menekanmu, itu bukan keluarga. Mereka hanya menggunakanmu untuk keuntungan mereka. Pilihan ada di tanganmu, apakah kau akan kembali kepada kami, atau tetap berada dalam bayang-bayang mereka yang gelap. Tiba-tiba, sebuah suara keras memecah kesunyian malam. Pasukan si hitam menyerbu dengan kekuatan penuh, menyerang dari segala arah. Dalam sekejap, pertempuran kembali pecah. Jono, yang awalnya terperangkap dalam kebingungan, kini merasa seakan mendapat pencerahan. Rasa takut terhadap si hitam dan ancaman terhadap keluarganya tidak lagi menahan langkahnya. Dengan segenap kekuatan, Jono mengangkat senjatanya, matanya dipenuhi tekad. Kang, aku memilih untuk kembali. Aku memilih jalan yang benar. Teriaknya dengan suara yang penuh keberanian. Ia melemparkan pedangnya ke arah pasukan si hitam, yang segera menerkam mereka dengan amarah. Mendengar kata-kata itu, Kang Bahar merasakan kelegaan yang luar biasa. Meskipun pertempuran masih berlangsung, Jono kini berada di sisinya, kembali berdiri sebagai sekutu yang sejati. Ayo, kita lawan mereka bersama. Kang Bahar memimpin serangan balik dengan penuh semangat. Mereka menyerbu dengan kekuatan yang tak terduga, mengejutkan pasukan si hitam yang merasa mereka sudah menguasai semuanya. Namun, dengan kembalinya Jono, ada semangat baru yang membara, dan mereka mulai berhasil mengusir musuh satu persatu. Pertempuran itu berlangsung sengit, namun pergerakan pasukan si hitam mulai kacau. Mereka tak lagi terorganisir seperti sebelumnya. Jono yang kembali bersama Kang Bahar menjadi simbol bahwa kebersamaan dan keberanian dapat mengalahkan segala ancaman. Dalam setiap serangan yang mereka lancarkan, kekuatan persahabatan dan tekad untuk memperjuangkan kebenaran menguatkan hati mereka. Kita tidak akan menyerah, teriak Kang Bahar dengan penuh semangat, seakan mengirimkan pesan kepada setiap pengikutnya bahwa inilah saatnya untuk bangkit. Akhirnya, setelah beberapa jam bertempur, pasukan si hitam mulai mundur. Kekalahan mereka semakin jelas. Tanah Abang, yang sempat berada di ambang kehancuran, kini menyaksikan kebangkitan baru. Meskipun pertempuran ini belum berakhir sepenuhnya, namun Kang Bahar tahu bahwa dengan keputusan Jono yang tepat, mereka telah memenangkan sebagian besar dari pertarungan ini. Jono, kamu sudah memilih jalan yang benar. Tidak ada yang lebih berharga daripada itu, kata Kang Bahar sambil tersenyum, meskipun wajahnya penuh dengan luka dan keringat. Mereka telah mengalahkan musuh yang tampaknya tak terkalahkan, tetapi jalan yang panjang masih menunggu di depan. Matahari terbit di atas Tanah Abang, namun suasana yang hangat itu tak mampu menghapuskan rasa panas yang masih membara di dada Kang Bahar. Kemenangan yang mereka raih di malam itu, meskipun signifikan, masih menyisakan banyak pertanyaan. Si hitam, yang semula tampak tak terhentikan, kini mulai retak. Namun, pasukan mereka masih ada, kuat dan siap menyerang kapan saja. Kang Bahar memandang Jono yang kini berdiri di sampingnya, bertekad untuk menuntaskan perlawanan. Kita sudah memenangkan pertempuran pertama, Jono, tapi perang ini masih jauh dari selesai. Mereka akan membalas, dan kali ini, kita harus siap, ucap Kang Bahar dengan nada serius, menatap jauh ke depan. Jono yang baru saja kembali dari pengkhianatan yang menyakitkan, kini merasa lebih teguh dari sebelumnya. Meski tubuhnya masih terasa lelah akibat pertempuran semalam, semangatnya telah kembali menyala. Aku tahu, Kang, aku tidak akan membiarkan mereka merusak Tanah Abang. Kita sudah membuktikan bahwa mereka bisa dikalahkan. Mereka bukan tak terkalahkan, jawab Jono dengan suara penuh tekad. Namun, di balik kata-katanya, ia tahu betul bahwa perjalanan mereka masih jauh dan penuh bahaya. Setiap langkah yang mereka ambil kini tak hanya untuk diri mereka, tetapi juga untuk rakyat yang selama ini terpinggirkan. Di sisi lain, si hitam yang merasa terpojok mulai menggerakkan pasukan cadangan mereka, bersiap untuk melancarkan serangan balasan. Para pengikutnya yang ada di dalam bayang-bayang dunia gelap mulai berkumpul kembali, memperkuat barisan mereka.
Mereka tak akan membiarkan Tanah Abang jatuh ke tangan orang-orang seperti Kang Bahar dan Jono. Kita tak akan memberi ampun lagi. Kita akan menghabisi mereka semua, bisik si hitam kepada pengikut setianya, matanya penuh dengan dendam. Ia tahu, hanya dengan menghancurkan Kang Bahar dan kelompoknya, ia bisa kembali menguasai Tanah Abang sepenuhnya. Namun, Kang Bahar tidak akan tinggal diam. Ia memanggil para pemimpin komunitas Tanah Abang yang masih setia padanya untuk merencanakan langkah selanjutnya. Dalam pertemuan yang diadakan di sebuah gedung tua yang telah lama tidak digunakan, Kang Bahar berbicara dengan tegas kepada mereka. Kita sudah menunjukkan bahwa kita tidak takut melawan si hitam. Tetapi kita harus bergerak lebih cerdas. Tidak hanya dengan kekuatan fisik, tapi juga dengan strategi yang matang. Mereka mengandalkan kekerasan, tapi kita akan mengandalkan kebersamaan dan tekad yang tidak mudah dipatahkan. Boni, yang kini menjadi tangan kanan Kang Bahar, mengangguk setuju. Kang, kita harus memperluas dukungan. Kita bisa mengajak pedagang-pedagang kecil dan kelompok masyarakat yang tidak puas dengan aturan si hitam. Jika kita bisa mengorganisir mereka, kita akan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar, sarannya. Kang Bahar berpikir sejenak, memandang para pengikutnya yang penuh semangat. Ya, Boni, kita akan melibatkan mereka. Tanah Abang milik rakyat, bukan milik segelintir orang yang hanya mengejar keuntungan sendiri. Ini adalah perjuangan kita bersama. Rencana itu mulai dilaksanakan. Dengan bantuan Jono yang kini kembali ke jalan yang benar, mereka menghubungi berbagai kelompok di seluruh Tanah Abang. Perlawanan ini bukan hanya milik Kang Bahar, tetapi milik seluruh masyarakat yang ingin merasakan keadilan. Dalam beberapa hari, mereka mulai mengumpulkan kekuatan baru, mempererat jaringan mereka, dan membangun aliansi dengan kelompok-kelompok lain yang juga merasakan penindasan oleh si hitam. Kang Bahar memimpin mereka dengan penuh keyakinan, meskipun di dalam hati ia tahu bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Pada malam yang telah ditentukan, mereka bersiap untuk menghadapi serangan besar dari si hitam. Tanah Abang, yang semula tampak tenang, kini terasa seperti medan pertempuran yang penuh ketegangan. Semua orang, mulai dari pedagang kecil hingga pemimpin komunitas, berkumpul di jalan-jalan utama, siap untuk menghadapi musuh yang telah lama menindas mereka. Kang Bahar berdiri di garis depan, melihat ke arah mereka semua dengan mata yang penuh semangat. Ini bukan hanya pertempuran kita, ini adalah pertempuran untuk Tanah Abang, untuk masa depan kita semua. Kita akan bertarung bersama, serunya, dan sorakan semangat pun menggema di seluruh penjuru Tanah Abang. Namun, saat malam semakin larut dan pasukan si hitam tiba dengan kekuatan penuh, Kang Bahar merasakan sesuatu yang tak biasa. Serangan kali ini lebih terorganisir dan jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Pasukan si hitam telah siap dengan strategi baru, dan mereka datang dengan lebih banyak kekuatan dari yang diantisipasi. Kang Bahar tahu, ini adalah ujian sejati mereka. Boni, kita harus bergerak cepat. Jika kita terlambat, semuanya bisa hancur, kata Kang Bahar dengan tegas. Malam itu, pertarungan besar dimulai, pertempuran hidup dan mati yang akan menentukan masa depan Tanah Abang.